Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2026, perkenalkan nama saya Nur Hanuddin Syukur, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan program studi bimbingan dan konseling dengan nomor pokok mahasiswa 2590 2049 50982. Pada hari ini saya akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Majene. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, saya minta kepada salah satu rekan temannya untuk menyiapkan, kemudian kita berdoa bersama-sama. Berdiri, siap. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah kami rezeki berupa pemahaman. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin memutar video terkait nasionalisme yang yaitu Indonesia Raya, supaya rasa cinta dan empati kita terhadap bangsa itu ada. Oke? Jadi semuanya menyanyi ya? Iya. Jadi coba berdiri semua. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Islamlah aku berdiri, jadikan ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia
Ramayuni, Hadir Pak. Nur Asifa Dewi Putri, Hadir Pak. Nur Saskia, Hadir Pak. Isria, Hadir Pak. Alfarida, Aisyah Zahra, Muhammad Naim, Hadir Pak. Alfikri, Hadir Pak. Zaki, Hadir Pak. Abdi Fauzi, Hadir Pak. Lutfi Ramadan, Hadir Pak. Nawada. Hadir Pak. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini itu terkait persoalan membangun kesadaran diri. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu kesadaran diri? Saya Pak. Oke, silakan. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan merefleksikan pikiran, emosi, serta kelebihan dan kekurangan diri. Oke, jadi kesadaran diri itu erat kaitannya terkait persoalan kemampuan. Jadi setiap seseorang itu pasti punya yang namanya kemampuan, baik dalam diri kalian, diri orang lain, dan kemampuan itu bisa berupa seperti pengetahuan, minat, bahkan rasa hormat kita terhadap orang lain itu adalah salah satu pengendalian diri. Selanjutnya saya akan putarkan video terkait pengendalian diri ya. Jadi kalian simak video ini, lihat dan simak. Anggota badan individu termasuk target baginya. Artinya bahwa individu harus mengenal dirinya, kondisi jasmaninya dan skala potensinya, apakah kondisinya sehat, kondisi jasmaninya normal dan sebagainya. Ini penting agar seorang individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini secara benar. Kemudian psikis ini adalah berkaitan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana kecerdasannya, emosinya, nah, sehingga tujuannya agar mampu menyikapi pilihan-pilihan
ada yang meminta. Nah, jadi anak sekalian, dengan mengetahui aspek gaya hidup ini, maka yang hidup hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kalian tidak perlu meniru gaya hidup orang lain, tapi gaya hidup itu harus sesuaikan dengan kemampuan. Nah, dengan demikian, kalian akan bisa lebih baik mengenali diri sendiri. Baik, anak sekalian, terima kasih. Jangan lupa hal yang lain. Oke, jadi itu adalah video terkait membangun kesadaran diri pada diri kalian. Sebelumnya saya mau tanya, di sini semua punya cita-cita kan? Punya. Oke, Fikri cita-citanya apa? Pengusaha desa, Oke, kalau naik, polisi. kalau dari perempuannya, saya bisa sampaikan cita-citanya. Jadi guru Pak. Oke, mau ada mau jadi Guru Pak. guru. Oke, jadi untuk menggapai cita-cita itu perlu yang namanya membangun kesadaran diri. So, untuk mengenali bakatnya, mengenali karakternya, sehingga cita-cita itu dapat kita capai. Selanjutnya saya akan bagi kelompok itu. Saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Saya bagi saja ya kelompok, karena sudah terbagi ini, saya bagi saja kelompok laki-laki dan perempuan. Oke. Selanjutnya saya mau kasih kalian tugas. Coba laki-laki berdiri. Perempuan. Oke. Sekarang kalian lihatkan kertas yang kosong itu. Sekarang tulis. Coba kalian gambar tangan kalian di situ, perwakilan satu saja perwakilan. Gambar tangan kalian di situ, kasih video. Gambar. Satu saja tangan di situ. Coba. Dah. Sudah? Oke. Jadi setiap orang itu kalian tulis nama kalian di dalam telapak tangan yang kalian gambar. Tulis nama, misalkan namanya si A. Kemudian tulis cita-cita kalian di dalam sini. Semua nah? Semua. Ya, tulis nama.
Tulis namanya dengan cita-citanya. Ya. Perempuan sudah. Sudah, lagi. Perempuan? Sudah. Oke. Sudah semua toh? Sekarang pada jempolnya itu kalian tulis apa prestasi kalian, bakat yang kalian miliki, satu saja. Tulis di bagian jempol. Misalkan bakatnya tuh main bola, tulis di situ main bola. Tulis ini namanya. Tidak usah. Ya tulis. Setiap orang nah, setiap orang. Jempol. Jempol semua. Ditulis namanya itu yang punya bakat. Jangan. Oke, selanjutnya di bagian telunjuk, kalian
Kalian tulis satu nama yang sering memotivasi kalian. Misalkan ibu, bisa ibu, bisa bapak, bisa teman, bahkan orang lain. Oke, sekarang di jari tengah kalian tulis kekurangan kalian atau kelemahan kalian. Sudah Pak. Perempuan sudah. Sekarang jari manis. Kalau di jari manis tulis
suasana hati kalian saat ini? Apakah sedih, senang, gembira? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, Sudah Pak. oke. Sekarang di jari terakhir, jari kelingking. Tulis kebiasaan positif yang kalian lakukan. Hal positif. Gimana? Sudah selesai? Oke, sekarang saya minta kepada kalian untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian yang kalian tulis tadi terkait ini ya. Oke, dari pihak laki-laki dulu, saya persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mulai dari cita-cita. Nama saya Alfikri dan cita-cita saya pengusaha yang sukses. Nama saya Muhammad Ramadan, cita-cita saya pemadam kebakaran. Nama saya Zaki Alziar, cita-cita saya jadi polisi. Nama saya Muhammad Naim, cita-cita saya jadi polisi. Nama saya Abdi Bosi Ramadan, cita-cita saya jadi tentara. Dan bagian bakat kami akan dibacakan tema saya di Fauzi Ramadan. Dari jempol, bakat, bola, pemain voli, main gambar, bulu tangkis, dan berenang. Dan bagian motivasi akan dibacakan oleh Zaki Alziar. Orang yang sering memotivasi kami adalah guru BK kami Pak Nurhanuddin Syukur. Dan bagian kekurangan atau kelemahan kami akan dibacakan oleh teman
pembelajaran. Dan suasana hati kami akan dibacakan oleh Mulut Ramadan. Suasana hati senang dan gembira. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Hal positif yang biasa kami lakukan seperti berolahraga, belajar, tidur cepat, mengaji, dan sholat 5 waktu. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aplaus untuk temannya. Oke, sekarang saya mau dari pihak perempuan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sriwani. Cita-cita saya jadi perawat. Perkenalkan, nama saya Nijulia, cita-cita saya menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, cita-cita saya jadi polwan. Perkenalkan, nama saya Nur Saskia, cita-cita saya polwan. Perkenalkan, nama saya Alfarida Syahzara, cita-cita saya jadi orang sukses. Perkenalkan, nama saya Kawada, cita-cita saya menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Nurasima Putri, cita-cita saya polwan. Jadi untuk bagian jempol atau bakat prestasi, bakat prestasi kami yaitu editing, basket, nyanyi, menyanyi, acting, dan karate. Dan untuk yang jadi telunjuk yaitu motivasi atau bakat. Yang memotivasi kita yaitu orang tua dan anak. Jadi kelemahan itu adalah takut gelap, dimarahi, dibentak, diejek, dimarahi, dibully, dan celaka. Suasana hati sekarang. Jadi perasaan hati itu sakit hati, panik, Ya, panas, cemas, terus senang, biasa aja, kurang enak. ada hal positif. Hal positif yang kalian lakukan. Kebiasaan positif yang biasa kami lakukan: olahraga, belajar, baca buku. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi terkait proses bagaimana cara membangun kesadaran diri melalui beberapa potensi tadi. Jadi dalam proses membangun kesadaran diri untuk menggapai cita-cita itu harus tahu kemampuan dari diri kita sendiri. Misalkan tadi sudah disebutkan terkait bakat, motivasi, kekurangan, kelemahan, dan hal positif yang kita lakukan dalam sehari-hari. Karena kenapa? Membangun kesadaran diri itu merupakan fondasi utama untuk menggapai cita-cita. Oke? Iya Pak.
Eh, selanjutnya saya akan kasih tugas individu kepada kalian. Saya akan berikan kertas, kemudian kalian isi ya. Oke. Jadi tugasnya itu kalian buat jadwal diri kalian kalau sudah mulai sekolah, apa yang kalian lakukan sampai pada malam hari. Tulis jadwal kontrol diri kalian. Kemudian kalau sudah selesai kumpul di saya. Ya, tulis nama. Apa ini? Sudah. Sudah ya, Pak? Sudah. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Karena kalian sudah mengerjakan soal kelompok dan individu, jadi saya punya briefing untuk kalian. Kalau saya bilang step 1, kalian step 1 ya. Kalau saya bilang step 2, kalian step 2 kali. Sampai dengan selanjutnya. Oke, Pak. Oke, coba semuanya berdiri dulu. Oke, saya tes nah. Step 1, step 2, step 3, step 4. Oke, sekarang saya acak. Step 3, step 1, step 5, step 2. Oke, sekarang aplaus untuk diri sendiri. Oke, silakan duduk. Jadi karena proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai, jadi saya mau tarik kesimpulan bahwa dalam proses pembelajaran itu terkait persoalan
membangun kesadaran diri itu harus dibarengi dengan kelompok. Kenapa? Karena dari kelompok itu, diskusi kelompok kita bisa tahu bagaimana sifat teman kita, kekurangan teman kita, bakat teman kita bisa belajar dari situ. Karena sebenarnya intinya dari membangun kesadaran diri itu untuk menggapai cita-cita kita, karena dalam kesadaran diri, ketika kesadaran diri itu sudah kita lakukan dengan baik, maka cita-cita akan kita peroleh dengan baik juga. Oke, jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Ya. Saya persilakan kepada Nani untuk memimpin doa. Marilah kita membaca doa pula.